Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana aturannya, kemudian bagaimana standar akreditasinya, dan bagaimana standar apa saja sih pelayanan farmasi di rumah sakit. Rumah sakit itu adalah suatu tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, dan upaya kesehatannya itu diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, tindakan pencegahan, tindakan penyembuhan, dan juga rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan juga berkesinambungan. Nah, ini sesuai dengan definisi yang terdapat tentang pengaturan rumah sakit, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Adapun keunikan rumah sakit itu adalah padat karya, dan juga organisasinya itu cukup rumit di dalamnya. Kemudian rumah sakit modern itu juga padat modal dan juga padat teknologi, namun juga tidak mengurangi sumber daya manusia. Nah, di rumah sakit tuh sebenarnya secara historis peran dokter itu adalah dominan. Jadi hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kewenangan dan menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi lain. Sehingga sebenarnya yang benar itu adalah di rumah sakit sebenarnya harusnya itu tidak ada yang dominan, tapi yang ada adalah kolaborasi, yaitu dalam suatu teamwork antar profesi, kemudian saling bekerja sama satu profesi dengan profesi yang lain. Untuk tugas dari rumah sakit itu adalah melaksanakan upaya kesehatan, kemudian untuk fungsinya itu fungsi dari rumah sakit itu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan juga non medik, kemudian juga ada pelayanan asuhan keperawatan, asuhan kedokteran, asuhan kefarmasian, dan juga pelayanan rujukan. Dan juga kalau rumah sakit akademik itu dia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan juga keuangan. Nah, bagaimana mengetahui organisasi rumah sakit itu telah memenuhi seperangkat persyaratan standar? Itu jadi untuk mengetahui apakah rumah sakitnya ini terstandar dengan baik atau tidak, maka dalam rumah sakit itu perlu dinilai segala aspeknya melalui apa? Melalui pemberian angka akreditasi. Jadi seperti kampus kita ini, kalau akreditasinya bagus suatu kampus, maka akreditasinya terakreditasi B atau A. Tapi kalau misalnya kurang bagus, berarti akreditasinya C. Nah, sama dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu dianggap pelayanannya bagus, kemudian strukturnya bagus, dan sistemnya bagus, maka akreditasinya juga akan semakin bagus, yaitu dinilai akreditasi A. Nah, ini perlunya standarisasi yang dilakukan untuk rumah sakit, dan perlunya standar pelayanan di rumah sakit itu harus bagus. Jadi perlunya distandarisasi adalah ini. Tujuannya itu adalah untuk menentukan apakah rumah sakit sudah memenuhi standar yang dirancang untuk memperbaiki keselamatan dan mutu pelayanannya. Adapun standar akreditasi di rumah sakit itu mengacu kepada 4 hal ini. Contohnya adalah kalau kita biasanya menggunakan instrumen akreditasi rumah sakit, yaitu CARS. Nah, itu kalau di Indonesia. Kalau internasional bisa ini ya, kalau misalnya suatu rumah sakit terakreditasi internasional itu menggunakan ini. Kemudian untuk standarnya dikelompokkan menurut fungsi rumah sakitnya. Nah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu dia mengatakan tiap rumah sakit itu wajib menjalani akreditasi. Jadi akreditasi itu wajib ya hukumnya untuk
dilakukan di rumah sakit di Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Adapun standar akreditasi rumah sakit, kalau yang lama itu ada 16 pelayanan dan juga ditambah patient safety. Dengan tiap pelayanan ada 7 standar dengan beberapa parameter yang telah disebutkan di bawah. Dan ini sesuai dengan SK Menkes nomor 1197 Menkes SK 10 2004. Nah, kalau yang ini itu menurut KARS 2011 itu standar akreditasi rumah sakit Joint Commission Internasional, itu standar pelayanannya berfokus pada pasien itu ada 7 bab. Standar manajemen rumah sakitnya itu ada 6 bab. Kemudian sasaran keselamatan pasien rumah sakit ada 1 bab dan sasaran Millennium Development Goals-nya itu ada 1 bab. Kemudian standar pelayanan yang berfokus pada pasien itu ada 7 bab ini, itu menyangkut ini bisa dibaca sendiri apa saja. Kemudian untuk standar manajemen rumah sakitnya itu juga ada 6 bab. Nah, itu meliputi ini bisa dibaca sendiri. Itu salah satunya itu adalah kualifikasi dan juga pendidikan stafnya. Ya, kalau kualifikasi dan pendidikan stafnya itu maksudnya semakin berkompeten stafnya, maka akreditasinya itu juga dinilai semakin bagus. Kemudian tata kelolanya, kepemimpinan dan pengarahannya, kalau misalnya bagus dan juga established, terarah dengan baik, maka akreditasinya bisa dinilai bagus. Termasuk ini peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu kalau tugas kita sebagai seorang farmasis di rumah sakit nantinya juga berperan untuk meningkatkan mutu dan juga keselamatan pasien itu melalui apa? Melalui asuhan kefarmasian. Makanya ada yang namanya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu maksudnya disusun poin-poinnya itu untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Salah satunya adalah melalui standar pelayanan kefarmasian. Adapun sasaran keselamatan pasien di rumah sakit versi International Patient Safety Goal itu sasarannya itu ada 6, yaitu adalah ketepatan identifikasi pasien, kemudian ini salah satunya itu juga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nah, itu salah satunya tugas kita sebagai seorang farmasis atau apoteker di rumah sakit itu harus bisa memberikan jaminan keamanan obatnya. Oleh karenanya apa? Dibutuhkan seorang farmasis atau apoteker yang berkompeten. Nah, caranya supaya berkompeten ya dia seorang farmasis itu skillnya itu harus bagus. Nah, untuk bisa bagus skillnya ya dia harus belajar dengan tekun, belajar dengan tepat dan benar. Dan itu tidak bisa diperoleh secara instan. Dalam artian apa? Kalian mulai dari sekarang sebagai seorang calon farmasis atau apoteker harus mempelajari teknik-teknik kefarmasian itu dengan tepat, benar, dan juga baik. Kemudian tekun mempelajari ilmu-ilmu farmasi itu dan segala update-nya dengan baik. Nah, nantinya ketika kalian bekerja di rumah sakit, diharapkan kalian juga sudah mempunyai skill kefarmasian yang mumpuni, skill klinik yang mumpuni, dan juga pengetahuan obat yang luas sehingga nantinya kalian bisa bekerja secara kompeten. Nah, ini termasuk salah satunya ini ya. Salah satunya agar bisa menjamin keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kemudian juga supaya bisa tepat gitu dalam mengidentifikasi pasiennya, seperti itu. Kemudian ada sasaran Millennium Development Goals. Nah, ini adalah termasuk standar akreditasi rumah sakit, yaitu adalah peran farmasis itu diperlukan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kesakitan HIV dan AIDS, dan juga penurunan angka kesakitan TBC. Kemudian kita flashback lagi, jadi pelayanan farmasi kalau dulu itu pelayanan kefarmasian itu lebih ke produknya atau gimana caranya biar
seorang farmasis itu menghasilkan keuntungan secara material semata dari menjual obatnya. Nah, kalau sekarang itu sudah terjadi perubahan paradigma pelayanan kefarmasian yang dari money oriented itu product oriented itu menuju ke pasien oriented. Pasien oriented itu adalah apa? Yaitu orientasi seorang farmasis sekarang dalam bekerja itu gimana caranya biar memuaskan pasien dan juga bisa menyelamatkan pasiennya itu dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, seperti misalnya uh, interaksi obat atau efek samping obat. Nah, itu dengan peran farmasis diharapkan pasien itu kepuasan dan keselamatannya bisa meningkat. Nah, itu salah satunya itu dengan menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang sudah dirumuskan atau yang sudah ditetapkan. Program patient safety itu yang diterapkan di standar pelayanan kefarmasian, yaitu harapannya itu untuk bisa membangun sistem dalam mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, misalnya malpraktek dari farmasis, misalnya salah memberikan obat, kemudian salah memberikan dosis, salah menghitung dosis. Nah, program patient safety itu adalah untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu akibat ulah farmasis yang ceroboh atau ulah farmasis yang tidak kompeten. Untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu undang-undangnya adalah SK Menkes nomor 1333 Menkes SK nomor 12 tahun 99. Kemudian untuk mutu pelayanan farmasi rumah sakit itu adalah pelayanan kefarmasian yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien serta kepuasan yang lainnya. Pokoknya intinya adalah pelayanan farmasi di rumah sakit itu menurut standar pelayanan kefarmasian tuh mutunya harus bagus. Mutunya harus bagus itu dengan cara apa? Yaitu meningkatkan kepuasan pasien serta menjamin keamanan pasien dalam mengkonsumsi obatnya. Kemudian selain itu di standar pelayanan kefarmasian itu juga dalam pengelolaan perbekalan farmasi di apotek itu juga diatur bagaimana caranya, bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana pengadaan obat yang baik dan bagaimana penyimpanan obat yang baik, pendistribusian obat yang baik itu seperti apa. Nah, itu juga diatur di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian selain itu juga standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu juga mengatur tentang bagaimana pelayanan kefarmasian yang baik atau bagaimana pelayanan kefarmasian yang betul itu seperti apa. Yaitu adalah pelayanan yang bisa mengidentifikasi, mencegah dan juga menyelesaikan masalah obat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian selain itu juga dalam standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu juga diatur bagaimana pengendalian mutunya. Jadi pengendalian mutunya itu harus sistematis, harus terencana dan juga bisa mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu dengan baik. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, menurut SK Menkes 1197 Menkes SK nomor 10 2004, nah itu mengatur tentang bagaimana falsafah dan tujuan rumah sakitnya. Kemudian bagaimana administrasi dan pengelolaan, kemudian mengatur juga staf dan pimpinannya itu seharusnya seperti apa untuk staf dan SDM yang baik. Kemudian bagaimana fasilitas dan peralatan yang baik itu mutunya, kemudian bagaimana kebijakan dan prosedurnya, dan bagaimana pengembangan staf dan program pendidikan itu dilaksanakan, apakah sudah baik atau belum. Nah, itu juga diatur di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, termasuk evaluasi dan juga pengendalian mutunya. Untuk falsafah dan tujuan, kita nantinya akan mengenal yang namanya instalasi farmasi. Jadi instalasi farmasi itu adalah satuan unit kerja juga di rumah sakit. Di situ
Jadi kayak apoteknya, jadi kayak apotek tapi di rumah sakit. Nah, itu namanya instalasi farmasi, dan ada yang namanya instalasi farmasi rawat inap dan instalasi farmasi rawat jalan. Jadi ada apotek yang khusus untuk rawat inap dan juga ada apotek yang khusus untuk menyediakan obat-obat rawat jalan saja. Nah, tujuannya itu adalah untuk ini pelayanan yang optimal, kemudian juga melaksanakan konseling, informasi dan edukasi ke pasien, dan juga tujuan-tujuan yang lain, yaitu mengadakan penelitian di bidang kefarmasian. Untuk fungsinya, itu fungsi pengelolaan perbekalan farmasi atau manajerialnya yang diatur di standar pelayanan kefarmasian itu adalah di situ nanti ditunjukkan bagaimana sih cara memilih perbekalan farmasi atau obat yang baik atau sediaan farmasi yang baik, kemudian bagaimana cara merencanakan kebutuhannya, kemudian bagaimana mengadakan perbekalan farmasinya, termasuk menyimpan dan mendistribusikan obat atau sediaan farmasi. Kemudian untuk pelayanan kefarmasian itu contohnya nanti kalian akan mengenal bagaimana mengkaji resepnya, kemudian bagaimana melakukan intravena admixture atau pencampuran obat intravena, terus bagaimana memberikan informasi dan konseling. Nah, itu juga diatur di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini, dan nanti poin-poinnya apa saja yang harus kalian lakukan, kemudian standar mutunya yang baik yang seperti apa itu juga diatur di sini. Kemudian untuk administrasi dan pengelolaan itu nantinya kalian lewat standar ini juga akan mengenal bagaimana pelayanan farmasi itu diselenggarakan dengan visi dan misi dan tujuan dan bahkan organisasi yang mencerminkan penyelenggaraan berdasarkan filosofi pelayanan kefarmasian. Kemudian di situ kita juga mengenal, lewat standar ini kita juga mengenal bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang baik itu. Jadi struktur organisasi dan tata kerja itu adalah yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan kewenangan serta fungsi dari farmasi. Kemudian nanti kerangka organisasi itu juga mengakomodir bagaimana manajemen mutunya, kemudian bagaimana pelayanan farmasi kliniknya, dan bagaimana pengelolaan perbekalan farmasinya. Dan ini juga dievaluasi dan direvisi secara periodik. Adapun lewat standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini kalian nantinya juga akan mengenal bagaimana struktur organisasi instalasi farmasi di rumah sakit. Nah, ini ada pimpinan farmasi, kemudian ada farmasi residen, ada sekretaris, kemudian ada asisten pharmaceutical care-nya atau pelayanan kefarmasian, kemudian ada supervisor farmasis yang bekerja sebagai supervisor di rawat jalan dan juga yang bekerja di rawat inap. Kemudian ada yang bekerja juga sebagai supervisor atau pengawas di bidang produksi dan juga kontrolnya. Kemudian ini juga ada direktur farmasi, jadi ada direktur servis atau pelayanan kefarmasian. Nah, itu yang membawahi wakilnya, kemudian ada sekretaris, dan yang membawahi farmasis-farmasis yang bekerja di rawat inap, kemudian di rawat jalan, kemudian di satelitnya, satelit farmasis itu biasanya di rawat inap. Kemudian ada yang di supervisor unit dos dan supervisor terapi intravena. Kemudian nantinya struktur organisasi kefarmasian di rumah sakit itu ada yang namanya kepala instalasi di unit-unit kepala instalasi farmasinya. Kemudian ada yang di bagian sterilisasi sentral, farmasi klinik, perbekalan farmasi, dan juga di distribusi farmasi. Nah, ini di perbekalan farmasi itu ada di bagian penyimpanan, di produksi, dan juga kalau produksi itu ada di bagian yang steril dan non steril. Nah, di distribusi farmasinya itu ada di bagian rawat inap dan rawat jalan.
Nah, untuk di farmasi kliniknya, itu ada yang di bangsal klinik, ada yang di bagian pusat informasi obat, dan ada yang di bagian pusat pendidikan, dan juga penelitian dan pengembangan, dan ada juga yang di bagian konsultasi obat. Nah, kemudian di rumah sakit itu nantinya lewat standar pelayanan kefarmasian ini kalian juga akan mengenal yang namanya panitia farmasi dan juga terapi. Nah, ini adalah suatu organisasi yang fungsinya dan ruang lingkupnya itu dia biasanya yang mengembangkan dan mengevaluasi farmasi rumah sakitnya dan juga yang melakukan tinjauan penggunaan obat. Kemudian tugasnya itu juga melakukan evaluasi monitoring efek samping obatnya. Kemudian ada juga panitia lain yang terdiri dari apoteker-apoteker atau farmasis, yaitu panitia pengendalian infeksi di rumah sakit. Kemudian ada yang di bagian patient safety, kemudian ada tim HIV, tim TBC, dan juga panitia lain yang terkait perbekalan farmasi. Ada lagi juga yang di bagian administrasi dan pelaporan. Nah, administrasi dan pelaporan itu nanti tujuannya dia lebih ke administratif ya. Pastinya tugas-tugasnya lebih ke administratif. Kemudian di staf dan pimpinan, di struktur staf dan pimpinan itu adalah sumber daya manusia atau dia itu tugasnya nanti melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit dan dia harus mempunyai izin kerja dan SK penempatan tugasnya dan juga terdaftar di Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Profesi. Nah, staf dan pimpinan itu pimpinan instalasi farmasi itu dipimpin oleh seorang apoteker juga yang memenuhi syarat-syarat ini tadi dan tugasnya itu adalah melakukan pelayanan kefarmasian dan juga mengkoordinasi atau memimpin farmasis-farmasis yang bekerja di unit-unit lain. Kemudian untuk jabatannya apa saja? Jadi jabatan farmasi di rumah sakit itu ada yang namanya kepala instalasi, ada yang namanya koordinasi, penyelia, supervisor, pelaksana dan juga di bagian teknis kefarmasian. Nah, nanti fungsinya bisa kalian baca sendiri ini dan kualifikasinya apa saja. Yang jelas ada yang apoteker dan ada yang staf apoteker juga ya. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian standar pelayanan kefarmasian ini juga menganalisis kebutuhan tenaga. Jadi mengatur juga bagaimana analisis kebutuhan tenaganya. Ada yang kerjaannya itu di kefarmasian, ada juga yang kerjaannya di administrasi. Nah, nanti pendidikannya itu disesuaikan dengan jenis pelayanan atau fungsinya. Adapun beban kerja seorang apoteker di rumah sakit itu idealnya tuh 30 tempat tidur itu disupervisi atau dikelola oleh satu apoteker. Jadi 30 tempat tidur artinya tuh ada 30 pasien yang ada di bangsal itu idealnya tuh dihandle oleh satu orang apoteker. Kemudian waktu pelayanannya itu bisa jenisnya shift-shiftan dan jenis pelayanan dari apoteker di rumah sakit itu bisa di pelayanan rawat inap, kemudian ada yang di produksi obat, terus ada yang di bagian penyimpanan, distribusi farmasi dan juga ada yang di IGD. Untuk fasilitas dan peralatan itu peralatan kefarmasian itu harus tersedia di ruangan khusus dan juga fasilitas yang mendukung profesionalisme dan juga fungsi teknik kefarmasian. Nah, adapun bangunannya dan peralatannya itu juga diatur juga di standar pelayanan kefarmasian ini. Untuk bangunannya itu fasilitas bangunan itu harus memenuhi ketentuan. Nah, contohnya adalah misalnya dipisahkan antara ruang racik obatnya, ruang administrasi, ruang pelayanan itu juga harus dipisahkan. Adapun pembagian ruangannya itu juga harus ada ruang-ruangan sendiri yaitu kantor staf dan pimpinan. Kemudian ada ruangan sendiri yaitu ruang produksi steril non steril. Ada juga ruang penyimpanan, ruang distribusi, ruang konsultasi obat
dan juga ruang informasi obat, serta ruang arsip dokumen. Itu pembagian ruangannya itu ada sendiri dan diatur di standar pelayanan kefarmasian rumah sakit ini. Kemudian peralatannya pun juga harus secara rutin itu dikalibrasi. Jadi standar pelayanan kefarmasian yang baik itu peralatannya itu harus rutin dikalibrasi atau ditera, dan juga peralatan-peralatannya pun juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kalau misalnya persyaratan peralatannya itu baik, maka akreditasinya itu akan baik juga. Tapi kalau misalnya persyaratan peralatan di rumah sakitnya itu buruk, maka akreditasi rumah sakitnya itu atau penilaian rumah sakitnya itu nanti akan buruk juga. Adapun kebijakan dan prosedur itu mengatur tentang bagaimana sih pengelolaan obat dan alat kesehatan, dan mengatur bagaimana sih pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan juga alat kesehatannya. Nah, kalau pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatannya itu nanti ini juga mengkaji instruksi pengobatan. Kemudian juga mengatur bagaimana identifikasi drug related problem atau problem-problem yang muncul terkait dengan obat. Kemudian bagaimana PIO-nya atau pusat informasi obatnya, konseling, kemudian monitoring penggunaan obatnya, dan juga bagaimana pencampuran intravena, dan bagaimana TPN total parenteral nutritionnya itu dilakukan. Nah, itu juga diatur di bagian kebijakan dan prosedur. Nah, ini adalah gambaran pekerjaan seorang farmasis di rumah sakit, yaitu contohnya adalah pencampuran nutrisi parenteral. Nah, pencampurannya itu dilakukan di alat ini, yaitu adalah laminary airflow. Nanti kalian juga bisa melihat di lab. Nah, ini adalah tugas farmasis itu adalah mencampur nutrisi parenteral, dan kenapa harus menggunakan perbekalan steril atau alat-alat steril dan juga pelindung steril. Nah, nanti gunanya adalah untuk agar nutrisi parenteralnya itu tidak terkontaminasi. Kemudian ini pencampuran nutrisi parenteral itu dilakukan di alat laminary airflow. Nah, ini agar tidak terkontaminasi oleh bakteri atau patogen-patogen lain. Kemudian ini ada tugas farmasis di rumah sakit itu juga mencampur obat-obat sitostatika, yaitu mencampur obat-obat kanker. Kenapa harus dilakukan di laminary airflow? Ya karena untuk menghindari kecelakaan kerja, karena obat kanker itu kan dia bersifat mengiritasi kulit dan bersifat toksik gitu ya. Jadi jangan sampai kena kulit dan jangan sampai kena wajah, makanya harus dilakukan di alat laminary airflow seperti ini. Nah, ini adalah contoh pekerjaan seorang farmasis di rumah sakit, atau pekerjaan apoteker di rumah sakit adalah mencampur obat sitostatik. Kemudian untuk siklus pengelolaan obat itu juga diatur di standar pelayanan kefarmasian. Nah, itu harus memenuhi bagaimana nanti diatur bagaimana seleksi obatnya, bagaimana pengadaan obatnya, dan bagaimana distribusi obatnya, dan bagaimana penggunaan obatnya. Nah, nanti diatur juga di standar pelayanan kefarmasian. Kemudian kegiatan seleksi obat itu merupakan proses kegiatan pengadaan obat. Jadi seleksi obat itu diseleksi itu berdasarkan dosisnya, berdasarkan bentuknya, kemudian juga penentuan kriteria pemilihannya itu juga memprioritaskan apakah obatnya itu esensial atau tidak. Kemudian standarisasi juga sampai menjaga dan memperbarui standar obatnya. Itu termasuk dalam proses seleksi, atau yang masuk ke dalam proses seleksi obat itu adalah ini. Kemudian seleksi obat itu dilakukan oleh panitia farmasi dan terapi, dan seleksi obat itu harus sesuai dengan formularium rumah sakit. Kemudian pengadaan obat, apa saja sih proses yang diatur di standar tentang pengadaan obat, yaitu adalah meliputi proses perencanaan obat,
dan pengadaan obatnya. Jadi di proses perencanaan obat itu tujuannya itu untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian proses pengadaannya itu merupakan kegiatan untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakan itu tadi. Jadi obat-obatnya itu direncanakan terlebih dahulu pengadaannya. Nah, proses pengadaannya itu adalah proses merealisasikan atau membeli obatnya dari PBF. Kemudian penyimpanan obat pun itu juga diatur dan harus memenuhi good storage practice. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana penyimpanan obat yang baik itu. Nah, penyimpanan obat yang baik itu adalah berdasarkan stabilitas, kemudian berdasarkan peraturan perundangan, berdasarkan bentuk sediaan atau bisa berdasarkan secara farmakologis atau alfabetis, dan bisa berdasarkan fast moving atau slow moving atau very slow movingnya. Kemudian yang diatur dalam standar pelayanan kefarmasian itu juga adalah distribusi obat. Nah, distribusi obat itu nanti ada mengatur distribusi unit dos, kemudian ada floor stock dan juga prescription secara private atau individual prescription. Nah, untuk unit dose drug distribution system atau unit dose automatic dispenser itu alatnya yang sudah canggih itu seperti ini. Jadi ini adalah dispenser obat-obat dalam satuan unit tunggal. Kemudian untuk penggunaan obat itu juga diatur bagaimana dispensing yang baik atau peracian obat yang baik, dan bagaimana konselingnya, terus bagaimana visite ke pasiennya, dan bagaimana pemantauan kadar obatnya itu seperti apa. Nah, nanti juga akan diatur di standar pelayanan kefarmasian. Untuk pelayanan informasi obat itu nanti ini adalah unit khusus dari seorang farmasis, dari unit khusus dari farmasi di rumah sakit, dan itu tugasnya nanti apoteker yang bertugas di sini itu tugasnya menjawab pertanyaan baik yang berasal dari pasien atau keluarga pasien atau pertanyaan yang terkait obat dari dokter, perawat, dan juga petugas kesehatan lain. Nah, itu bagian pelayanan informasi obat. Kemudian kalau bagian konseling, nah itu bagian konseling itu dilakukan oleh seorang apoteker atau farmasis itu kepada pasien di rumah sakit, dan itu tujuannya untuk memecahkan masalah penggunaan obat, kemudian juga untuk meningkatkan edukasi atau meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan obat ke pasiennya. Dan itu konseling itu biasanya dilakukan di ruang khusus, dan konseling itu dapat diberikan di tempat tidur pasien dirawat inap, itu namanya bedside counseling, maupun di ruangan khusus untuk keluarga pasien. Nah, kriteria pasien yang perlu diberikan konseling itu adalah berikut ini, dan nanti bisa dibaca sendiri. Untuk pemantauan terapi obat pasien, nah ini adalah salah satu tugas apoteker juga di rumah sakit dan harus memenuhi standar juga. Jadi kegiatan pemantauan terapi obat pasien itu meliputi upaya pengkajian resep. Jadi resepnya itu dikaji, resepnya diteliti, dianalisis itu untuk mengidentifikasi ada nggak sih problem-problem yang terkait dengan obat. Misalnya dosisnya tepat atau tidak, kemudian apakah nantinya ada interaksi obat atau tidak gitu, terus apakah indikasinya sudah tepat atau belum, dosisnya itu overdosis atau tidak, apakah ada duplikasi pengobatan atau tidak, apakah ada kontraindikasi atau tidak. Nah, itu tugas pemantauan terapi obat pasien oleh farmasis, itu isinya adalah itu tadi. Kemudian ada juga kebijakan pelayanan kefarmasian itu pelayanan kefarmasian tuh ada yang bentuknya tuh pelayanan farmasi satu pintu, terus ada yang bentuknya menggunakan formularium rumah sakit, dan ada juga yang pelayanan farmasi bagi pasien Jamkesmas dan juga kelas 3. Adapun protap pengelolaan perbekalan farmasi itu meliputi seleksi, perencanaan, dan juga kegiatan lain. Dan protap pelayanan kefarmasian itu adalah meliputi kajian resep,
dispensing, konseling, dan juga rekonstitusi obat sitostatika. Kemudian untuk standar pengembangan staf dan program pengembangan itu ada yang namanya pendidikan dan pelatihan, yaitu bagaimana sih agar stafnya itu bisa bertambah pengetahuan tentang obatnya, atau staf itu bisa bertambah pengetahuan tentang penyakit dan juga pengobatannya. Kemudian ada juga pelatihan khusus yang nantinya jadi farmasis itu nanti akan diutus untuk melakukan pelatihan khusus agar peningkatan dan skill kefarmasiannya itu nanti bisa bertambah. Kemudian untuk pengembangan staf lanjutan itu tujuannya adalah agar pemahaman farmasisnya tentang pelayanan farmasi di rumah sakitnya itu meningkat. Kemudian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, dan juga tentunya meningkatkan skill dan juga peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari farmasisnya. Jadi kemampuan farmasi kliniknya, kemampuan produksi farmasisnya, peningkatan kemampuan pelaporan keuangannya itu nanti diharapkan ada peningkatan atau diharapkan meningkat. Kemudian untuk penelitian dan pengembangan, nah nanti di situ juga ada unit yang jadi ada farmasis yang bekerja juga di unit penelitian, dan itu tugasnya itu melakukan penelitian klinis, melakukan penelitian farmasetik, dan juga melakukan evaluasi programnya dan bagaimana pelayanan farmasinya di rumah sakit, apakah sudah baik atau belum. Kemudian juga pengembangan pelayanannya itu adalah untuk meningkatkan mutu perbekalan farmasi dan obat-obatan yang diproduksi, serta mengembangkan dan melaksanakan praktek farmasi klinik. Jadi ini lebih ke pengembangan pelayanannya. Jadi pelayanannya itu juga, jadi yang ditingkatkan pelayanannya atau kemampuannya itu bukan hanya dari SDM farmasisnya, tapi juga sistem atau prosedur pelayanannya pun juga ditingkatkan. Kemudian untuk evaluasi dan pengendalian mutu, nah itu juga dilakukan dan ada standarnya. Jadi tujuannya kenapa kok harus dilakukan evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan farmasi yang baik, itu agar setiap pelayanan farmasi yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit itu memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga bisa memuaskan dan juga menurunkan komplain pasiennya atau keluarga pasien. Dan juga tujuannya itu diharapkan tercipta pelayanan farmasi yang dia itu bisa menjamin efektivitas obat dan juga keamanan pasiennya. Jadi agar pasiennya itu menggunakan obatnya itu juga tepat dan aman. Kemudian evaluasi itu adalah suatu proses penilaian kinerja pelayanan kefarmasian, dan itu meliputi prospektif, yaitu pembuatan standar, konkuren, pemantauan kegiatan, dan juga retrospektif itu adalah survei konsumennya atau penelitian terhadap konsumennya. Adapun metode evaluasinya itu adalah metode audit, review, survei, dan juga metode observasi. Untuk pengendalian mutu, itu mutu pelayanan farmasi itu tuh harus selalu dievaluasi secara periodik. Jadi yang harus dievaluasi itu adalah konsepnya, kemudian kebutuhan pelayanan farmasinya, proses pelayanan kefarmasiannya, dan juga hasil yang diharapkannya. Apakah bisa meningkatkan mutu pelayanan atau tidak. Nah, itu adalah fungsi pengendalian mutunya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian mutu itu ada input, proses, lingkungan, dan juga standar yang digunakannya. Nah, adapun kegiatan pengendalian mutu itu apa saja? Kegiatan pengendalian mutu itu adalah pemantauan, itu yang meliputi pengumpulan informasi, ada juga penilaian, tindakan, evaluasi. Jadi efektivitas tindakannya itu dievaluasi, programnya itu juga dievaluasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum. Dan selain itu juga umpan balik ya. Jadi survei umpan baliknya itu seperti apa. Jadi harus ada feedback dari pasien, dan itu diinformasikan secara rutin ke unit yang terkait.
Adapun indikator dan kriteria pencapaian standar yang telah ditetapkan, itu indikatornya itu dibedakan menjadi indikator persyaratan minimal yang digunakan untuk mengukur terpenuhi tidaknya si standar masukannya itu tadi, dan juga ada indikator penampilan minimal. Jadi itu untuk mengukur apakah sudah tercapai standar penampilan minimal dari pelayanan farmasi yang diselenggarakan itu tadi. Nah, ini adalah indikator-indikatornya apakah pelayanan kefarmasiannya itu sudah mencapai standar yang diinginkan atau direkomendasikan atau belum. Nah, indikator yang baik itu adalah yang sesuai dengan tujuan, informasinya mudah didapat, singkat, jelas, lengkap, dan juga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dan juga harus rasional. Dan pemantauan dan supervisi itu juga dilakukan di bagian unit pelayanan, misalnya di penyimpanan obatnya, kemudian di peresepannya, dan juga di penyiapan atau dispensingnya. Itu apakah kualifikasi petugasnya bagus atau tidak, kemudian dilakukan di area yang bersih atau tidak. Nah, itu juga harus dinilai. Kemudian juga review dari resepnya itu juga harus dinilai. Jadi review resep itu nanti mutunya bagus atau tidak itu kalau misalnya jadi sesuai atau tidak dengan resep dokternya, sesuai atau tidak dengan obat, dosis, rute, kemudian apakah ada riwayat alergi atau tidak, apakah interaksi obat itu terjadi atau tidak. Nah, itu juga dinilai. Kemudian administrasinya itu juga dinilai, misalnya adalah verifikasi sebelum obat diberikan itu dilakukan atau tidak, prosesnya baik atau tidak. Nah, itu penilaiannya seperti itu. Kemudian juga pemantauan atau monitoring itu juga harus di standarisasi atau dipantau apakah sudah sesuai atau tidak. Misalnya ada medication error atau tidak, kemudian dilakukan secara kolaboratif atau tidak, yang nanti dinilai. Nah, sekian saja kuliah dari Ibu tentang apa saja sih standar yang harus dinilai di pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian, wassalamualaikum.